Kayaknya minggu lalu saya baru bicara soal nasib Anies yang di ujung tanduk. Sebetulnya bukan cuma nasibnya Anies, nasibnya Ahok juga nggak jauh-jauh beda. Keduanya memang di Jakarta itu elektabilitasnya paling tinggi. Dalam survei Kompas, Anies di angka 29%, Ahok di angka 20%. Tapi jadi cagup atau cawagup itu nggak cukup angka elektabilitas doang. Mereka harus melewati ujian awal dulu berupa dukungan dari partai politik. Nah, ini yang bikin kepalanya Anies atau Ahok pusing. Elektabilitas yang tinggi, kalau nggak ada parpol yang mau dukung, terus artinya apa? Ya nggak ada arti apa-apa. Mungkin juga ada parpol yang mau dukung nih, parpol. Tapi kursinya di DPRD nggak cukup buat menjadi memberikan dukungan pasangan cagup atau cawagup. Dia harus berkoalisi dengan partai lain. Pertanyaannya, mau nggak partai lain diajak koalisi? Anies udah didukung sama PKS, bahkan sudah dipasangkan dengan Sohibul Imam. Mantan Presiden PKS yang dipasangkan jadi cawagupnya Anies. Orang sekarang masih bertanya, kalaupun itu dukungannya kayaknya solid, apakah PKS akan kekeh tetap dukung Anies di Jakarta? Apapun yang akan terjadi. Kok saya nggak yakin ya? Begitupun dengan dukungan PKB atau Nasdem. Kenapa? Tanda-tandanya sudah makin kelihatan kok. Kini mulai terdengar istilah Kim Plus. Kim Plus itu Koalisi Indonesia Maju Plus. Bukan plus-plus ya, cukup plus. Artinya, selain parpol-parpol yang kemarin dukung Prabowo Gibran dalam Pilpres, sudah ada parpol tambahan yang akan masuk ke dalam Kim. Semacam penerimaan siswa baru, tapi ini siswa pindahan. Siswa barunya itu ya PKB, PKS, dan Nasdem. Mereka kayaknya sudah ngambil formulir untuk masuk sekolah Koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi masuk ke koalisi pemenang pemilu itu bukannya gratis. Kayak anak sekolah, mereka harus membayar uang pangkal. Nah, uang pangkalnya ini bisa saja dukungan dalam pilkada. Artinya, mereka nggak bisa menjagokan calonnya sendiri kalau calon dari partai baru yang baru masuk ini itu bertentangan dengan calon dari Kim yang sudah ada. Kalau kita bicara soal Koalisi Indonesia Maju, itu ada dua kepentingan besar di dalam situ yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah kepentingan Jokowi dan yang kedua kepentingan Prabowo. Prabowo kita bisa baca juga sebagai kepentingan Gerindra karena kan Prabowo adalah ketua umum Gerindra. Nah, sosok kayak Anies itu pasti bukan sosok yang disukai oleh Jokowi. Dan gue rasa juga dia bukan orang yang disukai oleh Prabowo. Jadi bacaan saya, meski omon-omonnya PKB, PKS atau Nasdem kayaknya dukung Anies secara serius, saya justru belum yakin Anies bisa ikut pilkada. Karena apa? Ya karena itu tadi. PKS, Nasdem, dan PKB berkeinginan menjadi siswa baru di sekolah Kim. Mereka harus bayar uang pangkal dan uang pangkalnya berupa dukungan pada calon-calon dari Kim. Kecuali ya misalnya PKS ikhlas puasa selama 10 tahun lagi jadi oposisi bareng PDIP. Atau kedua partai itu berkoalisi di Jakarta. PKS, PDIP suaranya cukup untuk mengusung satu pasangan calon. Tapi peluangnya kan ya masih lebih kecil. Bagi PKS lebih enak dong masuk ke dalam gerbongnya koalisi Prabowo Gibran, duduk di kabinet menikmati 10 tahun ketimbang bertaruh mendorong Anies dengan Sohibul Iman misalnya atau mendorong Anies dengan pasangan lain melawan koalisinya Kim. Para elit Nasdem, PKS, dan PKB sudah jelas-jelas ngomong minatnya bergabung.
Kalau udah kayak gitu, mau nggak mau, dalam soal pilkada, mereka harus membebek pada dua kepentingan besar tadi. Jangankan partai baru, maksudnya partai anggota baru yang baru masuk. Partai Golkar saja harus mengalah terus-menerus jika berhadapan dengan kepentingan Jokowi atau kepentingan Prabowo. Di Sumatera Utara misalnya, Golkar kan punya Musa Rajeksa yang kemarin tuh menjadi wakil gubernur Sumatera Utara. Tapi kan harus mengalah dengan menantunya Jokowi, Bobi Nasution. Kemarin juga di Jawa Barat, Golkar mendorong Ridwan Kamil untuk di Jawa Barat karena elektabilitasnya paling tinggi. Tapi di situ ada Deddy Mulyadi dari Gerindra. Golkar bertabrakan dengan kepentingannya Prabowo. Ujung-ujungnya apa? Golkar harus mengikhlaskan Jawa Barat, didorong Deddy Mulyadi, sementara Ridwan Kamil mungkin akan ditarik ke Jakarta. Kalau Ridwan Kamil ditarik ke Jakarta, berhadapan dengan Anies Baswedan, barangkali pertempurannya agak seru, agak sengit. Tapi pertanyaannya siapa yang mau dukung Anies? Kalau dari Nasdem saja sudah mengeluarkan tanda-tanda bakal belok. Dari PKB juga mengeluarkan tanda-tanda bakal belok. Artinya apa? Artinya bagi pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran, koalisi besar yang mencakup hampir seluruh partai itu bukan cuma nanti dalam penyusunan kabinet. Syarat utamanya sekarang dalam utak-atik pilkada ini udah mulai kerasa. Kalau koalisi besar ini kemudian tidak menyisakan partai yang cukup banyak di luar, apa akibatnya? Akibatnya itu akan banyak daerah yang satu kandidat dari Kim melawan kota kosong. Jakarta misalnya. Kalau PKS gabung sama Kim, kalau PKB gabung sama Kim, kalau Nasdem gabung sama Kim, PDIP nggak bisa calonin Ahok sendirian. Kursinya nggak cukup. Akibatnya Ridwan Kamil mungkin sambil ngegendong Kaesang akan melawan kota kosong. Untung aja misalnya di Sumatera Utara, PDIP kursinya dengan Hanura cukup. Sehingga barangkali Bobi masih punya lawan tuh nanti dari PDIP yang berkoalisi dengan Hanura. Tapi di Jawa Tengah, di Jawa Barat, atau di Jawa Timur, mungkin saja loh kandidat-kandidat yang mewakili kepentingan koalisi Indonesia Maju lawannya kotak kosong. Kita sebagai masyarakat nggak dikasih pilihan lain. Yang dikasih cuma satu kandidat yang didorong, lalu kota kosong. Masa sih kita mau pilih kota kosong? Kita kan udah bosan dengan janji-janji kosong. Sekarang pilihannya nggak banyak lagi. Kita lihat ke depan apakah yang tersisa dari partai oposisi cuma tinggal PDIP, PKS, Nasdem, dan PKB gabung sama Prabowo, lalu mereka bikin koalisi yang besar sekali sehingga tidak menutup celah bagi partai lain menjagokan jagoannya sendiri. Ujung-ujungnya kota kosong. Mudah-mudahan kalau kayak gini caranya kota kosong yang menang sehingga Indonesia kosong-kosong gitu loh. Kayak masuk ke pom bensin dari nol ya Pak. Gue Eka Tadi. Terima kasih.